Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kawan-kawan, hari ini kita langsung beriklan. Mode sekarang kita akan full ya untuk beriklan dari awal. Sekarang saya mau beriklan untuk objektif lalu lintas kunjungan. Kenapa saya pilih ini? Karena sepengalaman saya ini menghasilkan banget sih. Kalau interaksi cuma ngasilin banyak like gitu, cuma banyak like, cuma banyak komen, terus share. Tapi lalu lintas kunjungan itu bener-bener sampai ke web kita atau enggak langsung ngehubungin kita kayak gitu. Dan ini bagus banget, lalu lintas kunjungan tuh nanti ada hasilnya juga, bisa dianalisa, jadi insya Allah bagus lah gitu. Kemudian sesuai dengan kulturnya dari Facebook juga, jadi setiap objektif ini ya, itu Facebook akan mendatangkan orang-orang yang semisal gitu. Maksudnya gini, kalau misalkan memang pengen pilihan lalu lintas kunjungan, Facebook itu akan mendatangkan orang-orang yang memang suka ngeklik gitu, suka ngeklik untuk lebih kepo lah. Sebenarnya ini apa sih, toko ini apa sih, kayak gitu. Nah kalau interaksi ya, Facebook akan mendatangkan orang-orang yang ya dia cuma nge-like gitu, dia cuma nge-like, dia cuma komen, dia cuma share. Sesuai kayak yang saya review sedikit ya, yang tadi, yang materi sebelum ini. Oke, kita langsung aja iklan. Langsung. Saya pilih lalu lintas kunjungan. Saya hari ini mau nyontohin, saya akan iklan orang untuk untuk join di channel Telegram saya gitu. Jadi saya biasa sharing-sharing di channel Telegram. Nah, saya pengen dibuat iklannya biar orang banyak join di Telegram saya. Nama kampanye ini campaign Telegram. Kalau nama kampanye di ini aja, disesuaiin aja sama kawan-kawan semua ya. Oke. Nah, di sini udah mulai masuk tanda kutip dalemannya Facebook Ads. Nah, di sini udah mulai banyak data-data nih, ya kan? Pengaplikasian data-data. Nah, saat kita membuka ini, pastikan kita juga membuka audience ya, di sini wawasan pemirsa. Diklik 2 kali, kemudian open link in new tab. Nah, audience insight nih. Jadi kawan-kawan bisa tahu di sini ya, audience insight. Sebelum kita beriklan, kita baiknya cek data dulu. Pilih semua orang di Facebook. Oke, udah masuk. Jangan lupa ini diganti ya. Ini diganti, jangan Amerika. Ini diganti Indonesia. Terus umur ya. Umur kita ganti dari 18 sampai 23. 18 sampai 24. Pertanyaan muncul nih, suka banyak yang nanya. Bang, kenapa di sini, saya zoom, kenapa di sini 1824, 2534, 3544, 4554 dan seterusnya? Kenapa kok dikelompokin sama Facebook? Begini, kalau misalkan kawan-kawan nanti beriklan di kategori umur misal 18 sampai 30 mungkin. Nah, 18 sampai 30 itu iklan kawan-kawan itu ya akan sampai ke 18 sampai 24 sama 25 sampai 34 gitu. Karena ini dua kelompok umur. Ya, ini dua kelompok umur nih. Ini dua kelompok umur. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, itu aturan dari Facebooknya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan ngeset 18 misalkan sampai umur 44 misalkan, ya nanti 18 sampai 3544 ini kena semua gitu. Jadi baiknya menurut saya dan dari guru-guru saya juga, kita beriklan sesuai kelompok umur. Sesuai kelompok umur yang udah disediakan sama Facebook ya. Dan setiap kelompok umur itu beda-beda kan. Itu beda-beda gaya bahasanya. Mungkin 2534 lebih cenderung lebih formal gitu. 18 sampai 24 mungkin cenderung lebih nyeleneh karena anak muda ya kan. Nah, itu disesuaikan, nanti ada kaitannya di copywriting ya. Itu akan saya bahas lebih lanjut. Sekarang kita bahas yang ini aja. Nah, ini datanya semua keluar nih ya, dari 18 sampai 24. Dari 18 sampai 24 yang saya setel, ternyata kebanyakan itu cowok. 58% pengguna Facebook 18 sampai 24 di Indonesia itu cowok ya. Itu cowok. Perempuan itu 42%. Yang ini 42% itu semua maksudnya yang aktif
45% itu keseluruhan kayak gitu ya. Dan total pemirsanya ada ternyata 18-24 itu ada 35 juta orang sampai 40 juta orang. Pertanyaan saya, masa nggak mungkin sih gitu dari 35 juta sampai 40 juta orang 1-10 orang nggak beli, ya kan? Pasti beli atau nggak pasti ngeklik kayak gitu. Nah makanya kalau orang nanya kenapa harus iklan di Facebook ya Bi, ya saya tanya balik, kenapa lu nggak iklan di Facebook? Ini kan pasarnya gede banget gitu. Makanya beruntung kawan-kawan yang belajar Facebook Ads kayak gitu ya. Terus kelihatan juga berarti dari 1824 yang status lajang nih lagi meningkat nih bulan ini ya. Banyak yang lajang 50%, yang menikah 16%. Terus bulan ini pengguna barunya ternyata turun 63% yang menikah. Terus yang pacarannya 25%, yang tunangannya 10%. Ini datanya lagi, yang lulus perguruan tinggi itu 64%, yang lulus pasca sarjana 6%, dan lulus SMA 31%. Artinya 18-24 kebanyakan itu lagi perguruan tinggi dan lulus perguruan tinggi dan lagi menuju ini ya, menuju menuju perguruan tinggi kayak gitu. Lulus dari SMA maksudnya. Kayak begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini 18-24 itu ternyata ya, saya klik dulu. Banyak orang-orang yang manajemen. Maksudnya tuh ada orang yang CEO lah, ada yang direktur lah, terus ada yang di staff lah kayak gitu. Terus di administrasi juga banyak, penjualan banyak. Ya kayak gini. Ini datanya. Buat apa nih Bang? Ada, udah pokoknya ini penting banget ya. Sekarang tugas kita itu catat atau enggak diinget-inget nih ya, diinget-inget data tersebut. Kemudian kita pilih ke lokasi. Ternyata kita akan buka hasilnya. Nah, 18-24 tahun itu kebanyakan di daerah Bekasi. Terus ada di Sidoarjo, ada di Medan, Jakarta, ada Bandung, ada Semarang. Saya biasanya kalau beriklan ya, kan nanti diminta nih jadwal minta lokasi yang kita tembak nih, mau di mana ngiklannya, lokasi apa. Saya biasanya di sini. Pokoknya yang kurang dari 5% biasanya saya enggak masukkan itu. Jadi biasanya dari yang terbanyak sampai yang 5%. Kemudian saya masukin lagi yang di sini, klik bandingkan. Nah, ini artinya yang lagi berkembang. Ya, ini yang lagi berkembang. Saya akan masukin biasanya yang hijau-hijau nih. Barua, Kedaton, Lamongan, Sungguh Minasa, sama Pontianak. Nah, ini lagi berkembang. Nah, nanti biasanya kalau misalkan di itu saya masukin kayak gitu, di mana di target iklan saya dimasukin. Nah, kemudian ini ada frekuensi aktivitas. Di sini data ditemuin ya, 18-24 tahun mereka lebih suka nge-like. Nah, ini nih penting nih ya. Mereka lebih suka nge-like, mereka lebih suka komen, tapi mereka nggak suka ngeklik. Nah, iklan ini yang diklik ya, iklan ini diklik. Artinya kalau iklan datang ke mereka, itu mereka nggak suka gitu, kurang suka, kurang antusias. Mereka biasanya cuma suka kayak nge-like kiriman, ngomen kiriman, tapi kalau misalkan ada iklan, mereka cenderung enggak ya, mereka cenderung nggak suka gitu. Kenapa? Ya karena mereka 18-24 itu daya belinya rendah kayak gitu. Berarti nggak boleh ditarget dong Bang. Target aja nggak apa-apa, cuma ya jangan terlalu berharap banyak kayak gitu sih kalau saya. Dan datanya juga nih banyak nih, 77% itu cuma buka di ponsel, 19% ini di mix di desktop sama di seluler juga kayak gitu, dan kebanyakan Android. Nah, ini data-data ini diingat ya, data-data ini diingat. Ini bagus banget sih. Oke, setelah ini semua kita tahu ya, kemudian kita masuk ke minat ya, kita masuk ke minat. Sekarang gini, ada yang namanya di Facebook itu namanya ini, saya akan tuliskan dulu di sini ya, minat. Nah, minat ini di Facebook kita harus mulai merasa gitu. Maksudnya dalam artian misalkan luar sekolah nih, karakternya target pasar luar sekolah tuh gimana gitu. Mereka itu suka buku
apalagi mereka itu bisnis, mereka itu suka baca, dan seterusnya. Nah, ini disesuaikan sama kawan-kawan semua. Contoh misalkan kawan-kawan itu berbisnisnya hijab, ya kan, berbisnisnya hijab. Nah, kawan-kawan tuh pas berbisnis hijab harus tahu, ya, harus tahu mereka sukanya ngapain, ya. Itu satu, baca Quran, ya kan, membaca buku. Terus ada lagi yang namanya minat psikologi. Artinya apa minat psikologi itu? Siapa tokoh yang dia suka gitu. Saya warnainnya beda nih. Nah, minat psikologi nih, kalau ini kan minat biasa ya, minat biasa luar sekolah, ya karakter target pasarnya suka buku, bisnis, baca kayak gitu. Nah, minat psikologi tuh siapa tokohnya? Ya, kayak saya mungkin Mas Ipo, ya. Terus ada Mario Teguh, ya kan? Mario Teguh. Terus ada lagi misalkan Bong Chandra. Nah, kalau misalkan bisnisnya kawan-kawan ya, misalkan kayak hijab, kayak terus kayak semacam itulah. Kira-kira siapa yang mereka suka tokohnya? Bisa Agim, bisa Teh Nini, ya kan? Bisa Ustadz Yusuf Mansur. Nah, mereka-mereka yang suka sama tokoh-tokoh seperti itu, kemungkinan besar target pasarnya bisa sesuai dengan produk kawan-kawan semua, kayak gitu ya. Jadi minat psikologi ini penting gitu. Minat psikologi ini penting banget karena ini gambaran dari target pasar kita tuh kayak gimana. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, diisi di sini yaitu minat baca, misalkan baca. Oh, nggak ada, berarti di bahasa Indonesia yang benernya membaca. Nah, ada minatnya. Terus kemudian buku, yang tadi sesuai saya ini ya, buku. Ya, ternyata membaca itu, buku itu lebih spesifik dari membaca. Nah, terus bisnis, wirausaha. Nah, di sini datanya kekumpul yang baru lagi, ya kan, kekumpul yang baru lagi. Ini yang berkaitan dengan orang-orang yang suka bisnis, suka buku, kayak gitu. Nah, kalau di sini ya, kalau di minat sini, kalau di audience insight kayak gini, kawan-kawan hanya butuh ya 2-3 minat aja, minat biasa aja, minat, bukan minat tokoh ya, bukan minat psikologi, tapi minat biasa aja. Kayak saya yang tadi bilang, misalkan kalau hijab itu minatnya apa? Minatnya misalkan Quran. Nah, hafiz Quran misalkan, kayak gitu bisa. Terus misalkan apalagi biasanya kalau misalkan hijab tuh sukanya apalagi tuh keadaannya, misalkan tilawah. Nah, tilawah bisa. Oh, kurang, nggak ada berarti. Misalkan kayak apa lagi, kayak zikir nggak ada lagi ya. Kira-kira biasanya juga kalau misalkan orang-orang yang suka hijab gitu-gitu ya, itu biasanya dia juga suka buku gitu kan. Paling di buku aja nanti kawan-kawan misalkan mau hijab ya kan, buku. Kemudian Islam. Nah, kayak gitu. Terus cari lagi apalagi nih, misalkan kita cek lagi busana, misalkan apalagi ya, pakaian wanita misalkan. Nah, kalau hijab kayak gitu. Jadi ini benar-benar bank datanya nih benar-benar apa ya, terspesifik lah, bagus. Nah, makanya saya rubah lagi yang kayak awal tadi ya. Makanya bagus banget buat kawan-kawan semua.
kalau misalkan kita udah belajar yang ini ya, target pasar ya. Nanti kalau misalkan belajar target pasar, kawan-kawan harus mulai lagi tuh, mulai ngira-ngira lagi. Kalau misalkan gue jualan ini, kira-kira aktivitas mereka tuh ngapain ya, target pasar gue tuh ngapain ya, kayak gitu. Ya, nanti masukin 2 sampai 3 di sini, kemudian lihat datanya dijaga kayak gini ya. Nah, dan ingat, satu kelompok umur, satu iklan gitu. Tapi kalau misalkan kawan-kawan cuma pengen 18 sampai 24 aja yang ditembak, ya udah silahkan 18 sampai 24 aja. Kayak gitu ya kawan-kawan ya. Nah, ini biarin tetap dibuka. Oke, ini biarin tetap dibuka. Selanjutnya kita masuk ke pengelola iklan. Nah, di sini kita pilih dulu nih, lalu lintas kunjungannya mau kemana, ke situs atau messenger ya. Saya kan ke situs, jadi ke situs saja. Kemudian kita mulai masuk ke pemirsa. Nih, kita udah mulai masuk ke pemirsa. Di sini ada pemirsa khusus. Ini ada pemirsa khusus tuh pixel ya, custom audience. Itu saya nggak lagi bahas, itu nanti buat advance. Nah, kemudian untuk lokasi ya, untuk lokasi kawan-kawan bebas bisa pilih semua orang di lokasi ini, orang yang tinggal di lokasi ini, orang yang baru saja di lokasi ini, atau orang yang berpergian ke lokasi ini. Itu bebas, tapi kalau saya biasanya semua orang di lokasi ini. Kemudian ini Indonesia dihapus ya. Kenapa? Karena nanti terlalu meluas, jadi dihapus. Karena settingannya ini memang udah Indonesia. Pas kita udah bahasa Indonesia, artinya kita ini udah wilayah defaultnya udah Indonesia. Kita hapus dulu. Teng. Nah, di sini ya, di sini kita mulai masukin kota-kota yang tadi sudah kita reset. Nah, masukin ke lokasi sini. Oke, yang 1824 yang minat sama wirausaha dan buku, kita klik pilih pemirsa. Nah, ternyata yang pertama apa? Bekasi. Masukin Bekasi. Bekasi. Nah, pastiin kawan-kawan ini kota ya, bukan provinsi, kota ya, oke? Kota. Masukin Bekasi. Nah, terus apalagi? Sidoarjo, masukin juga Sidoarjo. Kota Jawa Timur. Kemudian masukin lagi ada Medan, Sumatera Utara. Medan. Kota. Oke. Masukin lagi Jakarta. Jakarta. Kota. Terus masukin lagi Bandung sama Semarang. Bandung, Semarang. Nah, berarti bang nggak boleh dong kalau di bawah 5%. Ya boleh aja, terserah, itu nggak masalah. Tapi di data Facebook ya, kita nih kan beriklannya di Facebook kan, otomatis kita ngikutin data yang di Facebook dong. Nah, data yang di Facebook ini 5-23% nih ya dominan di sini, kota-kota ini. Makanya saya masukin ini aja. Kemudian kita klik bandingkan. Nah, masukkan yang 100%. Artinya apa? Artinya mereka ini walaupun lagi sedikit, tapi mereka lagi tumbuh, lagi bagus-bagusnya. Oke? Bulan ini tuh lagi bagus-bagusnya penggunanya. Maka masukkan ya. Ini Barua, Sulawesi Selatan. Terus Gorontalo, kota. Terus ada Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang, Nusa Tenggara Timur ya. Terus ada lagi Tasikmalaya. Nah, ini udah semua, udah dimasukin semua. Ya, udah dimasukin semua. Artinya semua by data. Ya, ini udah by data. Jadi insya Allah tepat kayak gitu. Kemudian harus ada yang di ini ya kawan-kawan ya. Misalkan yang dekat-dekat laut nih misalkan. Dekat-dekat laut itu kan belum tentu lautnya juga masa kita tembak gitu kan nggak mungkin kan. Makanya kita baiknya diperkecil. Misalkan yang di Medan nih. Nah, ini kan dekat laut nih. Dikecilin radiusnya.
Nah, gitu. Jadi supaya dia yang kena ya di kotaknya aja gitu. Soalnya ini Facebook bener-bener kalau yang ada di laut bener-bener di diinin juga sama dia gitu. Jadi sayang duitnya, nanti boncos ya, istilahnya gitu, boncos atau apa namanya, boros kayak gitu. Kupang nih, kupang. Nah, ini kan kayak gini, kecilin aja. Nah, kayak gitu. Ini masih kena laut ya, padahal udah paling minim, gak masalah. Ya mau gimana lagi. Jangan dibuat pusing. Udah semua oke, clear. Nanti kawan-kawan udah digituin juga ya. Ini saya cuma contoh aja. Kemudian kita masuk ke umur ya. Tadi umur itu yang udah kita iniin, ada namanya kelompok umur ya. Itu namanya di algoritma Facebook itu terkenal, kalau orang IT biasanya bilangnya kelompok umurnya digital array ya. Jadi Facebook itu memang mengelompokkan umur. Jadi kalau misalkan kita ngiklannya umur 18 sampai 26 misalkan ya, 18 sampai 26, yang akan kena itu ya 18 sampai 34, karena 26 itu termasuk di 25 sampai 34 kayak gitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kawan-kawan ngerti di situ kayak gitu. Nah, kita udah masukin 18 sampai 24. Oke. Jenis kelaminnya nih. Kita akan bahas jenis kelamin apa yang kebanyakan di Indonesia gitu. Nah, di 18 sampai 24 ini ya kawan-kawan semua, itu bedanya nih 51% laki-laki sama 49% perempuan. Artinya ya beda-beda tipis lah. Kalau bisa dibilang sih baiknya dimasukin semua kayak gitu. Cuma karena kita kan udah ada pilihan kotak nih yang udah ini kan. Nah, maka dari itu kita masukin satu-satu ke sini kayak gitu. Barua, Sulawesi Selatan. Terus nah, setiap yang masuk itu pasti hasilnya akan beda kayak gitu ya. Kemudian ada lagi daerah khusus Jakarta. Terus ada lagi Bandung. Terus ada lagi Bekasi. Terus setelah Bekasi Gorontalo. Setelah Gorontalo Kupang, Medan, Semarang, Tasik, Sidoarjo. Nah, ini udah dimasukkan semua teman-teman. Ternyata hasilnya 50% perempuan dan 50% laki-laki. Artinya kita setel iklannya yaitu keduanya semua ya, semua. Oke, bahasa diisi Indonesia. Kemudian kita masukkan ini ya, penargetan terperinci. Oke, kawan-kawan, untuk targeting ini karena ini sangat penting ya, saya akan jelasin tentang kuadran target Facebook Ads. Kenapa ini harus dipahami betul-betul ya. Jadi kuadran target Facebook Ads itu saya punya 3. Itu ada demografi ya, ada demografi, kemudian ada psikografi, ada kompetitor. Demografi itu terdiri dari ini, ada gender ya, yang tadi laki-laki perempuan gitu, pendidikan yang tadi kita udah riset, kemudian usia, kemudian status yang ada lajang, ada menikah, kemudian ada kota mana aja yang udah tadi kita riset, dan jabatannya apa aja. Itu termasuk demografi dan nanti dimasukin di hasil riset
ya, di hasil di saat beriklan dimasukin. Kemudian itu ada namanya psikografi. Psikografi tadi yang udah saya jelasin sedikit, itu yang psikologi gitulah ya. Nah, tokoh yang ibaratnya yang mencerminkan produk kita tuh siapa. Misalkan kayak hijab, berarti kan tokohnya kudu alim ya kan, harus alim kayak Teh Nini misalkan, terus Okky Setiana Dewi. Nah, itu harus diambil, kita mulai mencari-cari tuh di Google siapa tokoh-tokohnya. Kemudian minatnya apa? Kayak tadi kalau saya luar sekolah itu minatnya baca buku ya kan. Mungkin kalau misalkan kalau hijab atau barang-barang produk lainnya ya, itu mungkin bisa baca Quran atau ngaji segala macam. Kemudian komunitasnya apa ya? Ada hijaber lah, ada komunitas membaca buku lah, kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah kompetitor. Kalau luar sekolah saya lihat ya, berkali-kali ngiklan itu belum ada kompetitor yang semisal saya. Jadi ya buat saya kosongin. Tapi kalau misalkan kawan-kawan bisnisnya ada kompetitor, baiknya diisi nanti. Oke, kita langsung praktek. Nah, pertama ya, demografi. Gendernya apa? Ya, laki-laki perempuan udah kita pilih ya tadi. Nah, kemudian pendidikannya. Kita lihat audience insight-nya. Tingkat pendidikan yang tinggi itu di sini, lulus perguruan tinggi. Ya, lulus SMA dan lulus perguruan tinggi. Artinya apa? Artinya saya akan masukin lulusan SMA sama lulus perguruan tinggi ke data ini ya. Lulusan SMA. Oke, pastikan ini tingkat pendidikan ya kawan-kawan ya. Pastikan tingkat pendidikan lulusan SMA. Kemudian lulusan perguruan tinggi. Nah, lulus perguruan tinggi. Ya, tingkat pendidikan ya, bener ya. Oke, masukin. Udah, pendidikan udah masuk. Sekarang setelah pendidikan saya akan masuk ke usia udah tadi, kemudian status. Oke, kita masuk ke status. Kita lihat datanya, statusnya gimana. Yang lajang ternyata 50%, banyak juga ya. Kemudian yang berpacaran 24%. Dan yang bertunangan 10%, yang menikah itu 16% ya berarti. Oh, 42%. Ini 42% pengguna Facebook yang menikah. Jadi, saya akan masukkan yang ini, lajang, menikah, sama berpacaran. Kalau misalkan saya cuma masukin lajang sama menikah aja gimana, Bang? Ya boleh aja, choice aja. Ya di sini data di sini udah terhampar, tinggal kita yang memilih, kita yang memutuskan gitu. Tapi kalau misalkan memang 3 cukup ya, dan ini bertunangan juga jarang banget lah orang tunangan ngasih tahu gitu kan di Facebook, itu udahlah yang pasti aja yang menikah, berpacaran sama lajang. Kita masukin di sini. Menikah. Ya. Nah, ini ada 2 nih. Ini jangan sampai salah pilih ya. Ini status hubungan nih, menikah ya. Kalau yang ini kan jabatan, salah. Ya, oke. Kita pilih yang ini. Oke. Setelah itu tuh lajang. Kemudian apalagi tadi? Lajang, berpacaran. Nah, di sini kan banyak juga tuh, ada status hubungan ya kan. Ini pekerjaan, perusahaan lagi ngaco emang ya. Kita pilih yang ini, status hubungan. Oke, demografi udah, kota udah ya, tinggal jabatan sekarang. Nah, ngelihat jabatan gimana, Bang? Ngelihat jabatan di sini. Nah, ini loh ya. Ternyata umur yang kita pilih 18 sampai 24, ternyata jabatannya banyak di sini. Banyak di manajemen. Oke, kita klik dulu, pilih pemirsa. Nah, ada manajemen, administrasi, produksi ya kan. Nah, ini kan banyak nih. Tinggal pemilihan dari kawan-kawan aja mau yang berapa persen ininya, garis bawahnya. Kalau saya biasanya yang 10%, di bawah 10% gak saya masukin gitu. Kita masukin yang manajemen ya. Di sini manajemen. Nah, ini masuk demografi nih ya. Pekerjaan, industri tuh, termasuk manajer, supervisor, direktur, presiden, kepala. Nah, masuk ke sini. Teng. Oke, pekerjaan, jabatan. Kemudian masukin juga administrasi ya. Administrasi. Nah, ini masukin lagi. Kemudian produksi.
produksi. Nah, pekerjaan. Terus ada lagi seni, hiburan, olahraga, dan media. Seni, hiburan, olahraga, dan media. Oke, ini udah saya masukin semuanya. Kemudian setelah demografi kelar, kita masuk ke psikografi ya. Nah, ini udah mulai mengira-ngira, lepas dari data nih ya. Lepas dari data. Bisa nggak Bang sebenarnya kalau misalkan kita pakai data gitu misalkan. Bisa, di sini ada ya, suka halaman. Nah, di sini banyak tuh. Nah, ini tuh pemirsanya, ya kan? Ada live, ada edukasi, ada writer, Boy Chandra, gitu-gitu. Tapi ini ya kurang valid juga sih di saya gitu ya. Makanya bisa jadi susah juga gitu. Saya akan masukin yang benar-benar semisal saya aja. Oke. Pertama apa tadi? Tokoh ya, kita masuk tokoh. Siapa tokoh yang kira-kira bagus lah gitu, yang senada dengan bisnis kita. Kayak saya misalkan Mas Ipo Santosa. Nah, kemudian ada lagi tuh siapa ya? Salah, Bong Chandra. Ada. Terus ada lagi Mary Riana. Terus ada lagi siapa lagi ya tokohnya? Misalkan Agim ya. Nah, misal ini contoh aja. Kemudian ada lagi setelah itu minat ya. Minatnya apa nih? Minatnya tadi kan sudah saya jelasin ya, ada buku, ada wirausaha gitu. Maka kita masukin di situ. Minat buku, terus wirausaha. Nah, kayak gitu kawan-kawan. Jadi untuk yang ini, psikografi ini ya, ada toolsnya untuk ngumpulin sebanyak-banyaknya psikografi lah kayak gitu. Namanya Insight Zilla ya. Tapi nanti aja kawan-kawan, baiknya kalau misalkan tokoh nggak ketemu juga, misalkan kawan-kawan saya saranin ke Google. Kemudian saya saranin ke Google kawan-kawan. Kalau misalkan kawan-kawan susah nyari tokoh siapa, misal nih misalkan saya ya, Ipo Santosa. Nah, biasanya di sini ada ini, people also search for Bong Chandra, Yusuf Mansur, Jamila Zaini, Mary Riana. Artinya apa? Mereka ini yang semisal dengan Mas Ipo. Kayak gitu. Nah, ini mereka yang semisal kayak gini. Nanti bisa dimasukin ke sini. Kayak gitu, kira-kira kawan-kawan ya. Paham ya? Nanti kalau misalkan ada yang nggak paham, ini sih baiknya memang dipraktekin. Jadi kalau nggak dipraktekin susah banget untuk ngejelasinnya. Semua udah clear. Kemudian di sini kawan-kawan pilih sunting penempatan. Nah, ini kan ada khusus seluler atau khusus desktop. Kita lihat lagi datanya gimana. Datanya itu ternyata di kegiatan kebanyakan mereka hanya di ponsel ya, hanya untuk di ponsel. Maka saran saya, baiknya kawan-kawan beriklan sesuai itu, baiknya di seluler aja. Nah, nanti dipilih dari kawan-kawan semua di Facebook, pilih misalkan artikel instan, oke, nggak masalah. Nah, sekalian kalau iklan Instagram bisa di sini ya, bisa di sini. Audience network baiknya nggak usah ya, karena nanti kurang engagement di situ. Kayak gitu. Oke, udah semua. Instagram udah,
Facebook udah, sip. Oke ya. Nah, di sini ada anggaran harian, ada anggaran sepanjang masa promosi. Bedanya apa nih? Ya kan? Pertanyaan muncul tuh. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau anggaran harian artinya sehari kawan-kawan itu misalkan saya 25.000. Misal. Nah, 25.000 kayak gitu. Oh iya, kawan-kawan kalau misalkan menemukan masalah seperti ini, perkiraan untuk pemeriksaan Anda tidak tersedia, baiknya di sini ada yang dihapus atau misalkan ada ditambah. Misalkan saya hapus yang berpacaran. Misalkan nggak ada lagi nih, dihapus. Misalkan produksi misal. Nah, sampai muncul begini ya, sampai muncul begini. Oke, kita lanjut. Artinya kalau lagi kayak gitu tuh berarti ada apa ya, overload data kayak gitu. Nah, anggaran harian saya misalkan 25.000. Artinya iklan itu akan berjalan seharinya 25.000 ya, seharinya 25.000. Kalau misalkan iklan itu udah habis, misal disetel iklan itu jam 1 pagi, terus jam 10 siang udah habis 25.000-nya, ya udah cuma segitu. Tapi kalau misalkan anggaran sepanjang masa promosi ya, misalkan saya misalnya 100.000. Nah, 100.000 ini walaupun saya set iklannya itu misal tanggal 16 ya, misal 17, misalkan 22, walaupun saya set ini seminggu ya, tetap aja ini bisa di tanggal 17 atau 18 itu bisa habis 100.000 itu gitu, karena dia nggak ngejamin sampai tanggal 22 itu ada kayak gitu. Jadi anggaran sepanjang masa promosi itu bisa habis kapan aja. Tapi kalau anggaran harian dia udah ditentuin sehari ya segitu gitu, sehari ya 25.000 kayak gitu ya kawan-kawan ya. Nah, terus pilih misalkan biar nggak boncos banget, atau misalkan biar boncos tuh ini ya kawan-kawan, istilah di internet marketing. Jadi kalau misalkan iklan terus tapi nggak menghasilkan, itu boncos namanya. Kalau misalkan kurang enak saya ganti deh. Nah, kalau misalkan supaya biar nggak boros ya, tetapkan tanggal mulainya. Nah, saya mulai tanggal 16 misal, terus selesainya di tanggal misalkan tanggal 20 kayak gitu. Jam berapa aja terserah gitu, bebas aja. Oke, terus ini pilih ya, klik untuk tautan. Udah semua. Waktu penagihannya diklik tautan ya, di CPC. Karena kenapa CPC? Karena kita saat ini ya, saat bener-bener iklan kita di charge sama Facebook itu saat orang ngeklik kita. Tapi kalau tayangan itu agak rugi. Kenapa? Karena kalau tayangan berarti artinya saat iklan muncul di dia nggak ngeklik, kita tetap kena cas dari Facebook kayak gitu. Makanya lebih baik klik tautan ya. Udah semua, sip, udah semua, lanjutkan. Oke. Nah, kita pilih fanpage yang tadi sudah dibuat sama kita ya, fanpage yang tadi sudah dibuat. Saya pengen ngiklan di akun saya buat fanpage punya saya sendiri. Nah, ini udah terkoneksi sama Instagram saya. Jadi kalau misalkan Instagramnya belum terkoneksi, kawan-kawan klik ini aja nanti kayak gitu. Pilih, kalau saya gambar tunggal ya, gambar tunggal. Nah, mulai dimasukin ke sini, unggah gambar. Karena saya tadi udah ngedesain ya kawan-kawan, udah ngedesain. Terus saya pilih di sini campaign Telegram. Nah, baiknya setelah kawan-kawan desain di mana? Di Canva, ya kan? Setelah kawan-kawan desain di Canva, kawan-kawan masuk ke sini, facebook.com/add/tools/text overlay ya. Kemudian kawan-kawan dicek hasil desainnya itu tadi dicek, diunggah ke sini, unggah. Nah, normal. Kenapa? Karena berarti tulisannya saya nggak terlalu banyak
Karena Facebook selalu nolak kalau misalkan iklan kita terlalu banyak tulisan. Nanti rendah, medium, tinggi. Artinya kalau udah masuk sini lebih baik jangan iklan. Ya, karena nanti nggak maksimal hasil jangkauannya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Saya udah masukin ya. Saya udah masukin di sini. Kemudian masukin situs webnya. Situs webnya itu saya di sini. Telegram tuh t.me Hebosto 7. Masukin di sini. Nanti dicek. Sip. Udah dicek sama Facebooknya. Oke, berarti udah masuk. Kemudian judulnya diganti sama kawan-kawan semua. Join Telegram channel saya. Nah, atau misalkan judulnya ini kan headline ya. Headline baiknya jangan informatif gini, baiknya stopping pointnya gini: dapatkan artikel bermanfaat di Telegrammu sekarang. Nah, baru di sini kita deskripsinya, gitu kan. Nih, kalau teks itu di sini, ya. Ini tampilan iklan di Facebook. Nanti kawan-kawan bisa pilih. Nah, ini kalau di Instagram tampilannya begini, kayak gitu, ya. Tinggal dipilih-pilih aja. Kemudian, nah ini bertindaknya, ya. Bertindaknya tuh maksudnya call to action. Jadi orang ngeklik tuh apa? Kan biasanya kawan-kawan biasa lihat selengkapnya lah, hubungi kami, pesan sekarang, daftar sekarang, kayak gitu kan. Nah, di sini kawan-kawan baiknya pilih sesuai dengan call to action. Kalau misalkan belanja, ya belanja sekarang, kayak gitu, ya. Kalau saya lebih cenderung berarti ke daftar sekarang. Ya, daftar sekarang. Jadi orang yang klik nanti daftar sekarang, dia akan mengarah langsung ke Telegram saya, kayak gitu, ya. Deskripsi tautan berita ini opsional. Oh enggak, ini deskripsi tautan kabar berita bukan opsional. Ini coba saya ketik dulu ya. Oh, kalau misalkan ini berarti munculnya hanya di desktop ya, nggak ada di itu, nggak ada di mana, nggak ada di seluler. Nah, tautannya gini, yang tadi saya udah bikin ya, let me. Nah, ini di sini nih, ya, kayak gitu. Udah semua. Karena saya udah ada pixel, jadi saya pakai pixel, kayak gitu. Oke, udah semua. Tinggal konfirmasi. Nah, dari sini kawan-kawan udah bisa beriklan dan ya tinggal tunggu approval dari Facebook, kayak gitu. Nah, udah ditinjau, ya. Udah selesai berarti ngiklannya. Ya, kawan-kawan berarti udah bisa iklan. Segera praktekkan. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, segera kasih tahu saya ya. Kayak gitu. Terima kasih kawan-kawan. Selanjutnya ada modul analisa, ya. Selamat belajar, selamat praktek.